Salam sejahtera kepada kita semua. Yahudu, Horas, menjua-jua, jua-jua. Terima kasih buat kita semua. Ini sangat luar biasa. Semua satu-satu memberikan kata sambutan. Semua diborong, semua nasihat, semua masukan. Ini menjadi beban ketua SMSC Sekepulauan Nias. Harus dipikul dan harus disinergikan kepada semua pengurus SMSC Sekepulauan Nias. Baiklah, yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota Sekepulauan Nias atau yang mewakilinya, yang kami hormati tokoh masyarakat Kepulauan Nias atau yang mewakili, terlebih yang kami hormati lagi Forkopimda Sekepulauan Nias, ada pimpinan DPRD Kabupaten Nias, mewakili Dandim 0213 Nias, mewakili Kapolres Nias, dan mungkin mewakili Bupati Wali Kota, ada tadi Kepala Dinas Kominfo ya, ada di sini ada Ibu Kesbang Gunung Sitoli, Bulis, Asik. Demikian juga kepada pariban saya katakan ada Kepala BNN Gunung Sitoli, luar biasa. Kepada Bapak Yunus Suwaru, SPT NSI. Terlebih kepada ini ada Ketua HIMNI Gunung Sitoli, sangat luar biasa. Ternyata ini buat kawan-kawan, ini keponakan Pak Yasona Luli, teman saya dulu. Ketika Bapak itu menjadi anggota DPD Sumut, kami berteman Pak. Jadi kalau Bapak sebenarnya kenal dengan Eris pasti kenal. Itu dia. Salam ketemu. Demikian juga kepada ini ya, aktivis Bung Amal Agus Jika. Salam Pak. Kami dari Sumatera Utara, kepada tokoh pemuda saudara Bung Petrus Gulu Senior ya, luar biasa, gentle, elegan, spike-nya juga kali-kali. Demikian juga kepada tim hukum SMSC Sekepulauan Nias, kepada Kepala Kesbangpol juga tadi, dan unsur OPD yang ada di Sekepulauan Nias. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pengurus yang baru kami latih. Sangat luar biasa, saya bangga dengan kalian. Kami bangga dengan SMSC Sekepulauan Nias yang baru latih. Pak Ketua Umum Pak Firdaus kirim salam. Mungkin suatu saat kita akan bawa juga kemari dari Jakarta untuk melihat Nias seperti apa. Semua nasihat yang diberikan para tadi mentor-mentor kita yang sangat senior harus memang kita jalankan sebenarnya. Itu sangat luar biasa, apalagi tadi tokoh pemuda tadi dia berbicara tentang apa itu media siber, apa itu tentang hoax, apa itu tentang untuk sinergi pers. Perlu kami beritahu Pak, SMS ini terbentuk pada tanggal 7 Maret 2018, itu tepatnya di Banten, yang dilahirkan oleh tokoh pers PWI Indonesia. Di situ ada Ketua PWI sekarang ini Pak Kaldepari, Pak Firdaus, Pak Mirja, ada yang sudah almarhum ya Pak Mardiono, dan ada lagi satu dan Aurijaya. Nah, ini dilahirkan dulu untuk dengan munculnya media siber di Indonesia, maka mereka ayo kita buat organisasi. Sebenarnya kelahiran Serikat Media Siber Indonesia ini berbarengan dengan AMSI. AMSI itu adalah underbawahnya AJI. Nah, satu lagi saya tadi tidak menyebutkan, maaf, ada di sini IJTI ya. Sorry, selamat sahabatku, konsultan Dewan Pers juga yang lainnya. Jadi AMSI ini underbawahnya AJI. Kalau kita dilahirkan PWI, nah sebenarnya PWI itu profesi, SMS itu adalah kumpulan para pemilik media online, dan
Sejajar kami sebenarnya dengan SPS, gitu, Serikat Perusahaan Pers Kreatif ini. Jadi kalau Dewan Pers itu ada sekarang 10, tapi dengan perkembangan era digital, jumlah anggota media siber untuk Indonesia itu sangat luar biasa. Dari catatan Dewan Pers saja Pak, yang saat ini yang terverifikasi itu masih kurang lebih 500, padahal jumlahnya ribuan. Anggota SMSI seluruh Indonesia itu berjumlah 2.700, untuk Sumatera Utara kurang lebih 200, dan terverifikasi oleh Dewan Pers yang kami lakukan masa zaman Pak CH Bangun. Kami melakukan verifikasi faktual kepada pemilik media online yang ada di Sumatera Utara sebanyak kurang lebih 60 media. Apa sih yang sudah dilakukan para pemilik media siber ini? Untuk memiliki legalitas media siber ini tidak gampang Pak. Kita harus ada berbadan hukum ketua, harus ada Menkumham kita, harus ada izin pajak kita, harus ada domisili kita, bahkan harus ada BPJS anggota kita, bahkan untuk diri kita. Ada 23 item yang harus dipatuhi oleh seorang pemilik media online untuk meloloskan dia bisa menjadi verifikasi administrasi di Dewan Pers. Tidak mudah. Tapi SMSI melakukan pembinaan kepada wartawan yang memiliki media online. Ini tugas SMSI. Ayo, bagi kawan-kawan yang ada di sini, mari kita sama-sama bermitra dengan pemerintah, menyajikan berita sejuk dan menangkal berita hoax. Perlu kami beritahukan, pada Hari Pers Nasional kemarin, pada tanggal 2, SMS itu mempunyai agenda yang sangat luar biasa. Kita melakukan mulai dari tanggal 4 sampai 7 ya Pak Beni ya. Itu kita melakukan judulnya Ekspedisi Geopark Kaldera Toba. Kenapa kita mengambil momen Ekspedisi Geopark Kaldera Toba? Dulu dunia mengenal Danau Toba itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sekarang Danau Toba itu masuk UNESCO Geopark Kaldera Toba. Lalu apa peran masyarakat sekitaran Sumatera Utara untuk mempertahankan Geopark Kaldera Toba di UNESCO? Ini dia, SMSI datang untuk menggebiarkan, untuk mempertahankan di UNESCO, paling tidak ikut berpartisipasi, bertanggung jawab sebagai masyarakat Sumatera Utara. Nah, kami membawa rombongan seluruh anggota SMSI se-Indonesia itu 200 orang. Saat itu sekitar ada 300 orang. Mereka mendarat di Bandara Silangit. Dari sana kita turun ke Panjang. Pada saat itu kita melakukan audiensi ke beberapa bupati. Ada Bupati Tapun, Samosir, ada ke Simalungun, Siantar, dan Serdang Bedagai. Estafet selama 4 hari melakukan touring untuk melakukan mengajak kawan-kawan seluruh Indonesia. Sumatera Utara itu hebat. Sumatera Utara itu tidak kalah dengan Raja Ampat. Ini dia. Kita bawa mereka dan mereka takjub. Dan semua berbondong-bondong ke Danau Toba. Kami memperkenalkan sama mereka. Ini loh para layang di hutan hijau. Ini loh Danau Toba yang terkenal dengan airnya yang sangat luar biasa. Ini loh Samosir, kota wisata, pariwisata. Kami memperkenalkan Becak Siantar. Kami konvoy, kami membawa para anggota SMSI seluruh Indonesia itu untuk berwisata, memperkenalkan satu sampel untuk apa sih yang terkenal di daerah masing-masing. Kalau kita di sini banyak, ada surfingnya, ada lompat batunya, bahkan masih banyak yang belum tergali. Ada teman kami dulu, kepala dinas dulu di pariwisata Sumut, Ibu Ria Telembanua. Nah saat itu ya mungkin ya kurang gaul mempromosikan ada batu atau gua di Nias ini. Saya tertarik sebenarnya dengan itu. Nah, bagaimana kelanjutan SMSI untuk berkewajiban mempertahankan dan ikut sebagai mitra pemerintah menggebiarkan ini loh untuk
kita buang. Nah, saat ini setelah kita melakukan rangkaian kemarin ekspedisi Geopark Caldera, tim validasi turun ke Samosir untuk mempertahankan kaldera Geopark Toba. Untuk tahun ini mereka akan turun juga. Dengan adanya hadirnya berita SMSI memviralkan berita Geopark Caldera Toba, ketika nanti kita cari di pencarian Google yang keluar itu ekspedisi Geopark Caldera Toba. Saat itu saya viral juga Pak, ya seringkali ekspedisi melihat Caldera Toba. Nah, SMSI ini, Ibu Bapak jangan takut, ajak ketua ini bermitra untuk memviralkan berita, tapi yang positif. Kami juga kemarin Jumat semalam ya, kami dengan Polda Sumut melakukan edukasi pemilih pemula menuju pemilu 2024 dengan Dream Intel. Luar biasa, kami mengundang anak-anak sekolah, mahasiswa. Itu kami adakan di Atol Kolonia Pak. Dan SMSI juga bisa melakukan dengan PNN, dengan tokoh pemuda, dengan Kapolres, dengan Dandim, bisa. Artinya kenapa Pak? Anggaran dari mereka kan ada Pak. Kita ikut berpartisipasi untuk itu. Semuanya real. Kalau di OPWD itu kan Pak jelas SSH-nya semuanya, nomenklaturnya jelas. Nah, jadi kami mengajak para pemerintah kabupaten kota sekitar Riau, jangan takut. Ayo bergandengan tangan untuk membesarkan pariwisata, sektor dari industrinya di Kepulauan Nias. Ini tanggung jawab Ketua SMSI di Kepulauan Nias ini. Begitu Pak Ketua. Jadi demikian juga kami kemarin dengan Kesbangpol dan BNN melakukan itu, menghadirkan anak-anak sekolah nodra narkoba. Dan demikian juga dari pengusaha, kami banyak sudah bermitra. Kami sudah saya melanjutkan, saya dulu sekretaris SMSI, saya meneruskan estafet kepemimpinan dari Pak Julfitra Tanjung. Bulan 12 itu saya terpilih jadi ketua. Tapi banyak program kerja kami yang kami akan teruskan sampai ke kabupaten kota ini. Saya tertarik tadi, katanya SMSI kalau bisa memperlihatkan bagaimana untuk menjadikan Nias menjadi provinsi. Itu tugas kita sama-sama untuk memviralkan, cari tokoh masyarakat, buat edukasi, buat seminar, buat workshop, tanya jawab, hadirkan tokoh-tokoh masyarakat dari Jakarta. Kami juga gitu di kota, di Kabupaten Tarutung. Pak Nixon itu pengen IAIN itu menjadi universitas. Mereka pengen juga menjadi provinsi. Salah satu untuk menjadikan mewujudkan provinsi harus hadirnya universitas di kabupaten itu sendiri. Dan ini kemarin mereka sudah tinggal sedikit lagi, tinggal tanda tangan. IAIN itu dan Dikti dan semuanya termasuk Kementerian Agama sudah menyetujui. Dan itu Pak yang menggaungkan SMSI di saat Hari Pers Nasional. Semalam saya telepon bahwasanya IAIN itu akan terwujud menjadi universitas di Tarutung. Itu hebatnya SMSI. Buat kita SMSI tepuk tangan semuanya. Nah, untuk kedepannya saya rasa Pak, ini yang kami harapkan. Mari kita bergandengan tangan buat kawan-kawan. Ini perlu saya ingatkan juga sama ketua ya tentang soal kepada Kesbangpol, ada Pak Kepala Dinas Kominfo, lakukan Pak. Tapi juga Pak, ini perlu kami berdoa di Sumatera Utara itu dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara, seluruh anggota SMSI itu sudah mendapatkan dana hibah. Mereka bermitra. Dan salah satu saya sebutkan di Kabupaten Madinah, mereka itu ada 13 anggota SMSI di sana. Mereka dibantu, ada dan tapi terstruktur semua kegiatan mereka sesuai dengan SSH atau yang diberikan. Nah, mungkin ini bisa diadopsi ketua untuk ke depan bergandengan tangan membesarkan Kepulauan Nias ini dengan menyajikan berita-berita. Kalau ada berita mau viral, katakan mau baju, katakan ini keponakan Pak Yasona Loli pengen mau jadi bupati nih. Oke, bagaimana memviralkan? Kirim kita lewat satu pintu Pak, buat beritanya. Kita akan kirim ke Jakarta secara nasional. Itu. Ini yang kita lakukan. Kita boleh tes
nanti ini buat tokoh-tokoh pemuda siapa yang mau maju jadi calon. Saya bukan mau kampanye ya Pak, maaf, tapi ini untuk memberi motivasi bagi pemuda-pemuda, bagi ya tokoh masyarakat. Silakan, kita siap tampung, tinggal bekerja. SMS itu, medsos dan media siber itu sangat berbeda. Kalau medsos itu ada Facebook, ada Twitter, ada IG, ada TikTok. Kalau kita media siber itu Pak, media online, apa berbadan hukum, jelas kerjanya, dan kita tidak bisa menyebarkan berita hoax, tetap menangkap berita hoax itu. Ini peran SMS. Saya rasa mungkin suatu saat kami pun bersedia diundang suatu saat menjadi narasumber apa sih media siber, apa sih medsos. Nah, ini peran dari SMSI untuk ke depan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Semarang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kita semua. Salam hormat kami, salam sangat luar biasa yang nggak bisa kami sebutkan. Rasa terima kasih atas penyambutan yang diberikan